ini nih yang agak sedikit ada penyesalan tapi nggak boleh disesali sebenarnya. Apa ini? Belum lulus S2 sudah ada yang meminang. Nah, ini masalah hati, Kak. masalah hati. Kita sekarang lagi fokus di cafe and eatery, socio house. Selera pasar itu bergesekannya tuh gampang banget berubah. Jadi kalau kita nggak upgrade, cuman buka-buka doang, nunggu customer datang kayaknya sulit deh. Tapi semakin kesini kayaknya kafe-kafe itu sekarang makin persaingannya makin ketat ya Kak. Jadi price pun kita juga bisa bersaing gitu loh. Sudah di episode 29. Rencana ini kita mau ke 1000 episode Kak. 1000 episode. Sekarang masih 29. Tadi saya 30 besar pertama lah ya. 30 besar pertama, betul Kak Rizky. Nah, episode ke-29 biasanya itu kemarin-kemarin itu laki-laki semua Kak narasumbernya Kak. Jarang yang perempuan. Tapi ada lah ya. Tapi jarang. Nah, langsung aja Kak perkenalan. Kamera 1, kamera 2. Oke, sekarang ke kamera 1. Satu dulu. Ya. Halo teman-teman, panggilannya apa nih? Teman-teman aja. Teman-teman aja ya. Perkenalkan, nama saya Rizky Maylina Fitri. Saya juga termasuk apa ya, member PPI ya. PPI. Masih member nggak sih walaupun nggak aktif? Masih dong. Masih dong. Jadi saya bergabung di Purna Paskibraka Indonesia pada tahun 2009. 2009 tuh saya berarti SMK kelas 1 naik kedua kali ya. Oh, berarti keterimanya kelas 1? Iya kan, kayak pelatihannya dulu kan kayak 3 bulan gitu kan ya. Kayak dari Maret, April, Mei sampai Agustus kita kan. 6 bulan. 6 bulan benar ya, zaman saya 6 bulan. Pokoknya mulai dari latihan pindah-pindah gitu. Kak Rizky tahun 2009. Sekolah mana Kak? Saya dari SMK Negeri 4 Malang. SMK Negeri Grafika. Grafika. Ya, nama gaulnya Grafika ya. Grafika. Masih sampai sekarang nggak sih Grafika? Masih, sampai sekarang terkenal Grafika. 2009 Bang Robin. Iya betul. Bang Robin 2009 lumayan banyak nih Bang Robin. Diundang ke sini belum? Sudah Bang Robin. Oh, keren. Pakai PDL Kak. PDL merah putih itu. Keren. Itu masih cukup, lucunya masih cukup. Saya di briefing, kalau saya di briefing saya beli dulu online karena udah nggak ada, pasti nggak muat. Tanpa briefing itu. Datang ke sini pakai setelan pelatihan gitu. Keren. Gimiknya kayak gitu Kak. Jadi jiwanya masih ada ya. Jiwanya membawa buku saku, bawa TP. Atributnya masih lengkap ya. Oh iya, saya ingat banget dulu ada TP ya. Betul. Ke mall harus pakai, mau jajan kemanapun harus pakai. Kalau nggak pakai kan kena hukuman kan. Betul. Nah, Grafika SMK 4 asli Malang nggak? Saya aslinya Malang, cuman KTP saya kabupaten. Tapi sekolah saya pengennya kayak biar nggak di kabupaten terus kan. Jadi sekolahnya kita di kota. Jadi paskibranya akhirnya joinnya di pemerintah Kota Malang. Rumahnya di kabupaten. Domisili saya dulu waktu SMK itu masih di Malang Kota, di daerah Pulatoro, di Jalan Cidanau. Oh, jadi nggak terlalu touring lah ya dari kabupaten ke kota ya, nggak terlalu kan? Benar. Baru sekarang aja pindah ke alamat asli. Touring ini. Nah, Kak, SMK 4 nih. Jurusan apa Kak? Saya dulu multimedia. Nih. Jadi suka banget diundang begini-begini. Gini, jarang banget aku ketemu jurusan multimedia. Itu kalau boleh tahu dulu mempelajari apa sih Kak? nih? Aduh, itu berapa tahun yang lalu ya? Wah, belasan kayaknya. Lebih dari 1 dekade ya. itu kita desain grafis iya, animasi iya, 3 dimensi 3D pun iya. Jadi kayak kita desain rumah pun iya, kayak bikin animasi yang kayak cuman pakai Macromedia Flash. Itu zaman saya dulu tuh iya. Ngedit movie juga iya, mulai kayak pakai Adobe Premiere ya, Adobe After Effects, pakai Adobe Illustrator itu pokoknya karena saya dulu paskot kan saya ngizin kan. Nah jadinya isinya tugasnya di rumah nggak di sekolah kan. Jadinya bisa bekerja kelompok dengan teman-teman yang lain. Nah itu keuntungan kita join PPI pada saat itu. Dispensasi pasti diperbolehkan. Benar. Berarti editing, desain grafis gitu-gitu bisa Kak ya? 10 tahun yang lalu lah ya. 10 tahun yang lalu. Nggak usah ditanya lah ya berarti. Sekarang karena kita nggak perlu buka laptop kan ya, lewat handphone udah bisa. Jadi kayaknya ilmu-ilmu yang kemarin saya mikirnya
kenapa ya zaman ini cepat sekali berubahnya, tahu gitu saya nggak perlu belajar di multimedia, sekarang udah easy banget gitu ya, apa-apa bisa kan. Mau apaan aja bisa gitu loh Kak. Nah, multimedia 2009. Waduh, aku baru tahu. Jangan dibilang sekarang tahun 2025 ya. Sekarang masih 2015 lah. Oke, masih 5 anggap tahun kita dulu. kembali ke 2015, 5 tahun yang lalu. Aku SMP berarti kan. 2015 masih Ya, katanya SMP. saya anaknya berapa ya? Oke, 2009. Ini kaget banget karena aku baru pertama kali ketemu kakak juga kan. Iya. Dan katanya juga jarang di Malang. Betul. Emang sekarang domisili mana Kak? Saya sekarang di Subang, Jawa Barat. Jadi ke Jawa Malang ini ya sekali waktu karena ada pekerjaan juga di Oke. Malang, dan orang tua saya juga aslinya Malang. Jadi sekalinya ke Malang, kadang juga suami saya sekali dinas ke Malang bisa sampai 1 bulan, 2 bulan. Jadi sekali ke Malang bisa agak lama lah kita berlibur. Oh. Cuman kalau home base suami saya di Jawa Barat, di Subang. Oh, berarti sekarang lebih banyak waktunya di Jawa Barat. Betul, Jawa Barat. Berarti kok bisa sampai datang di berbaris kan? Nah, itu Langka banget ini, langka Kak. banget. Jos si ketuanya ya. Tahu aja gitu saya lagi di Malang kan. Besok sibuk, itu malah H-1 kan. H-1 kemarin berarti kan? H-1 kemarin. Kenapa Bang? Dateng yuk podcast. Oh, oke aja. Kita Iya. masih goengnya Iya, orangnya. oke. Asal jamnya oke mah. Oke. Ya, santai aja. Nah, tadi kalau nyinggung kesibukan di Malang nih Kak, kesibukannya kan apa sekarang? Kok sampai bisa ke Malang, ada kesibukan di Malang, padahal sekarang lebih banyak waktunya di Subang? Ya, di Malang kemarin sih memang saya menekuni bisnis ya, bersama dengan suami dan juga adik saya juga. Kita join bareng-bareng memulai dan juga belajar di dunia F&B. F&B, Awalnya oke. kita buka kecil-kecilan lah, warkop kecil gitu. Oh, dari warkop dulu? Warkop benar di Sudimoro, belakang sini di Sudimoro di Kota Malang, di Jalan Manunggal ya kalau nggak salah ya. Jadi yang ke itu kan ada kayak wisata kopi ya, yang depan Ya. itu, saya yang belakangnya. Oh iya, yang Saya pojok belakang, Ya, Java ya, Coffee ya. and Eatery. Udah berdiri sekitar 2,5 tahun, hampir 3 tahun. Di situ awalnya yang kita hanya fokusnya ke coffee. Jadi mulai dari kita mengulik specialty coffee. Kemudian juga ada eatery-nya. Jadi mulai dari main course juga kita banyak, dan kita nggak yang kayak cuman R&D sendiri ya. Jadi kita juga belajar dari chef, dari konsultan chef juga. Jadi belajar manajemen sendiri, karena saya dulunya punya manajer, tapi kita manajer kayak punya cuman 3 bulan gitu, kayak cuma belajar di awal. Jadi Oke. setelahnya bener-bener saya and family sendiri. Saya punya 2 adik, Ya. 1 cowok 1 cewek. Yang ini Ya. tadi, yang cewek saya kasih pegang akunting karena dia lulusannya akuntansi. Yang cowok karena dia kritis dan suka kemana-mana juga, suka jajan, jadiin quality control. QC-nya. QC-nya di sana. Sedangkan saya masih nomaden sama suami, jadi yang standby di sana ya 2 adik saya ini. Gitu. Oke. Akhirnya sampai di akhir 2024 kemarin, suami saya masa dinasnya ternyata lebih banyak di Jawa Barat daripada kita bisa ke Malangnya. Jadi kayak namanya kita punya kru, punya staff gitu kan, kalau kita jarang bertemu kurang enak ya koordinasinya. Dan bertepatan juga kayak teman saya mau open join gitu, mau take over lah istilahnya ya, karena kalau join kan bareng-bareng nih. Ya. Kalau ini benar-benar literally saya udah close, di take over sama teman saya, termasuk kru and all menu. Jadi menu semua dari saya, manajemen semua dari saya. Kita pindah ke tengah kota, dekat balai kota, jadi teman-teman bisa mampir nanti. Oke. Di mana Kak? Kita sekarang lagi fokus di cafe and eatery, Socio House. Socio House. Pernah datang belum? Pernah dong. Openingnya malah. Kita baru opening di awal tahun 2025. Di sana teman saya, ownernya juga satu visi juga sama saya. Jadi bisa lah kita berkolaborasi. Jadi saya handle manajemennya, termasuk SDM dan juga all products. Jadi mulai dari food and beverage-nya juga saya yang research and development, termasuk dari perekrutan karyawan sampai operasional daily juga kita berdua gandengan gitu istilahnya. Jadi saya udah inginnya purna juga ya di dunia F&B, cuma teman saya baru belajar, jadi kita bareng-bareng lah. Jadi biar saya juga ilmunya nggak kebuang, teman saya bisa dapat banyak ilmu dari yang kemarin saya udah sempat mau close tapi masih bisa kepake. Jadi
istilahnya kalau saya pengen makan yang resep saya kemarin bikin sendiri itu masih bisa akhirnya kan di Oke, Socio House. kayak Karena masak. semua menunya masih sama. Oke, berarti kayak makan masakan sendiri kan? Berarti. Jadi rebranding gitu sih Di branding, namanya Socio House. kita. Socio House. Ada di Jalan Merapi nomor 7. Jalan Merapi nomor 7. Belakang Jalan Ijen persis. Jadi kalau ke Balai Kota kan biasanya PPI markasnya di Balai Kota ya. Aduh tinggal lari sama nyanyi dikit udah nyampe. Nyampe Socio karena House. kelihatan banget ini, kelihatan banget di situ. Warnanya ya. Warnanya. Arema banget ya. Arema banget biru banget. Biru dan kuning cocok. Dan kuning kan? cocok. Oh, Nah, itu aku openingnya ke situ aku Kak. Ada band dari Malang kan Malang situ. juga kita undang. Gitu openingnya di situ. Ternyata Thank you loh ya. ketemu yang ngelola di sini. PPI juga. Oke. Sebelumnya Kak Rizky, kan kakak dari MM nih, multimedia. Terus Paskibraka. Kok bisa jadi Paskibraka dari anak multimedia itu gimana ceritanya? Bener. Sebenarnya ya kita itu mau jadi paski itu pada nggak mau kan sekelas itu. Kenapa? iya? Pasti kelihatannya manas-manasan, baris ya kan. Apalagi cewek nih, kalau cowok mungkin oke karena udah jiwa mereka inginnya seperti itu ya, baris berbaris, maco, pingin kelihatan keren gitu kan. Cuman masalahnya di tempat saya itu kan karena SMK banyaknya laki-laki. Jadi perempuannya sedikit. Nah, pada saat itu saya inget banget itu tim Paskibraka yang senior-senior, kakak-kakak kelas datanglah ke kelas-kelas, langsung disuruh berdiri. Jadi tinggal cap cip cup aja yang tinggi badannya masuk. Oh, jadi Kita bukan yang mengajukan diri pengen ikut Paskibraka, Paskibra sekolah ya pada Iya. saat itu ya. Cuma dia cap cip cup aja gitu. Habis cap cip cup baru tanyain, kamu berkenan nggak join nih Paskibraka? Enak nih, kamu bisa nggak cuma di sekolah aja, networkingnya bisa luas, bisa langsung ke tingkat kota. Dari tingkat kota mungkin ada seleksi ke provinsi. Dulu saya sempat ikut ke seleksi ke provinsi, cuman gagal. berarti sempat Karena dari tim Malang. belum selesai. Oke, dari di Malang itu diseleksi buat ke provinsi kan gitu Ya, kan itu Kak? maksud kan kayak cuman 5 pasang gitu 5 ya pasang. pendapatnya. Terus saya sempat ikut ke provinsi. Oke. Gitu. Ya udah sih kayak cuma cap-cap ya udahlah. Kita terima nasib aja ya pada saat itu. Seniornya touchscreen ini Iya, gitu bener aja. sih, tapi itu pada zaman saya ya 2009. Iya, iya. Mungkin sekarang enggak ya. Sekarang mungkin karena ekskul Paskibra juga sudah berkembang dengan besar, Jadi banyak yang udah tertarik dan minat. udah iya. Jadi kebanyakan dulu sempet di SMA saya juga kayak gitu sih Kak. Pihak sekolahnya yang mengajukan anak si A si B si C gitu-gitu sih. Kalau sekarang karena ekskulnya sudah besar kan, lah kepilih nih kan disuruh kan berarti Kak, disuruh terus lolos nih Lolos, alhamdulillah lolos. tahun 2009 nih Kak. 2009. Seniornya kakak ini ada nggak sih? Ada. Kalau dari sekolah Dari saya. sekolah? Sekolah saya ada. Cewek? Cewek belum. Jadi saya itu kebetulan Paskibraka Kota Malang yang dari SMK 4 cewek pertama. Pertama kali? Cewek pertama. Jadi senior-senior saya itu kayak Bang Arlen itu 2007 itu angkatannya Bang Tiar itu. Cerita ke atas-atas itu semua cowok. Yang pokoknya yang keterima dari grafika ya, masuk ke PPI Kota Malang ini cowok semua. Jadi saya cewek pertama. Cewek pertama itu kayak gak rugi dong. Ternyata gue daftar ekskul ini bisa membanggakan sekolah kan, dan Sejarah ini Kak. sejarah. Dan yang paling penting itu bisa sering absen ya. Oh Dari iya, absen absen. sekolah. Prestasi pasti cewek pertama yang keterima nggak mungkin nggak boleh Nggak mungkin nggak izin boleh. ini. Malah kayak apa-apa boleh gitu. Iya, Kayak iya. dispensasinya tuh banyak, nggak cuman nggak masuk sekolah, jadinya kayak di kelas tuh ya udah gitu. Lalu waktu magang gimana Kak? Magang saya di ATV, Agropolitan TV Batu. Tapi nggak ketika proses capaska kan? Atau setelahnya? Magang itu kalau nggak salah SMK kelas 2 ya. Iya. Nggak, ini setelah ini, Paskibraka ya? setelah Paskibraka. Oke, berarti aman ya, nggak ada gesekan-gesekan Apalagi itu ya? kalau grafika tuh dulu zaman saya magangnya 1 tahun. Sekarang masih 1 tahun nggak tuh? Masih 1 tahun nggak? Masih? 1 tahun banget. Ini soalnya alumni grafika nih yang belakang kameranya, alumni grafika juga. Saya langsung oleh kan. Jurusan juga multimedia juga. Kayaknya. Zaman saya masih 1 tahun. Makanya di Kenapa? mana Kak? Di Agropolitan Televisi. Oke. Di Batu. Di Batu. Jalan Ombong. Setelah itu lulus. Cocok kuliah. kan MM ya? Cocok. Di TV Malang, di ATV. Dia juga magang di mana? Bagi. Pemkot. Makamnya di Pemkot. Sosial medianya Pemkot. Oke, berarti kuliah Kakak? Kuliah kebetulan saya lulus SMK. Mama saya dosen kan. Yap. Nah, dosen teknik sipil, udah IPA banget lah. Dan kebetulan
Saya lulus SMK 4 itu nilai matematika saya 10, fisika saya, pokoknya IPA saya itu 10, bahasa Inggris yang nggak jelek-jelek amat 9,8, bahasa Indonesia yang paling jelek. Terus kata orang tua saya gini, lah kamu udah jago di IPA matematika, kamu mau ngapain ngambil ilmu eksak lagi gitu. Dan orang tua saya teknik kan eksak juga kan, jadinya saya dilesin waktu itu ikut bimbel. Dari SMK ikut SMPTN itu kan agak sulit ya, karena kan kalau SMK kan nggak semua mata pelajaran dipelajarin. Akhirnya saya kejar tayangnya di bimbel, belajar IPC, pilihan pertama ikut orang tua saya. Karena saya sukanya matematika, ternyata passing grade matematika ini masih di bawah HI. Orang tua saya inginnya HI. Nah, adil kan? Oh ya udah, karena passing grade-nya HI di pilihan pertama. Pilihan kedua itu saya ngambil teknik informatika, pilihan ketiga matematika. Ternyata keterima pilihan pertama. Ya udah, jadinya jadi belajar IPS kita. Kalau HI kan kita dunianya sosial ya, maksudnya fisip kan. Gitu. Jadi keterima di Brawijaya. Oke, itu kan loncat banget Kak, dari SMK, nggak ada hubungannya sama IPS, sosial, lalala, nggak ada. Multimedia ke HI. Nah, karena tadi kan tujuannya masuk ke HI karena itu tadi. Nah, kalau tujuannya masuk ini dulu apa emang Kak? Enggak, karena honestly ya, semua kakak-kakak saya dari sepupu-sepupu semua lulusan grafika. Cuman herannya saya itu cucu ke berapa ya? Cucu ke pokoknya 10 cucu nih di nenek saya. Lebih dari setengahnya tuh udah lulusan grafika. Pokoknya kakak saya yang waktu itu sampai atas nggak ada yang lulusan SMK lain. Karena kebetulan waktu itu adik saya dewan sekolah atau apa gitu lah ya, intinya pokoknya grafika banget lah. Mendarah daging lah ya. Mendarah daging lah. Cuman kan kalau kakak-kakak saya kan jurusannya produksi, PS itu kan, cowok banget. Nah pada saat itu akhirnya ya udahlah daripada kamu di produksi tapi tetap grafika loh ya, harus grafika banget nih. Ya udah akhirnya masuk MM. Padahal pengennya SMA pada saat itu. Cuman ya gimana, kayak udah mendarah daging kan keluarga saya tuh lulusannya grafika semua. Jadi udah dari sesepuh lah ya. Kita belum punya power ya, namanya masih bocah SMP kan, nurutnya apa kata orang tua. Ya akhirnya kita jodohnya di MM, baru bisa kuliahnya di S1-nya saya di Brawijaya. Oke, Brawijaya di HI. Nah, ini kan sekarang kesibukannya kakak di berbisnis lah ya, di kewirausahaan kan beda banget Kak, HI sama di berbisnis. Itu gimana transisinya ke sana itu gimana? Jadi saya di UB ambil HI. Banyak sih. Jadi saya karena magang. Nah, ini oke banget ya. Ternyata SMK magang di ATV itu membawa saya banyak pengalaman ya. Akhirnya bisa public speaking. Saya magangnya itu di tahun 2010 sekian. Saya lulus SMA langsung ikut jadi presenter TV, presenter ATV. Jadi saya lulus 2011, saya baru resign 2018. 7 tahun? Oh iya 8 tahun. 8 tahun dari 2010 kan saya habis magang itu kelas 3 tetap udah masuk sana. Langsung jadi sana? Langsung sana, jadi masih dapat acara kayak apa sih, kayak gimana jalan-jalan, belum ambil news, belum ambil talk show, belum. Jadi lulus SMA persis baru dapat satu acara sendiri. Dari lulus itu 2011 sampai 2018 karena saya masuk S2, saya harus pindah domisili ke Surabaya di UNER, jadinya saya mengajukan resign di situ. Ternyata MM oke juga kan? Oke. MM oke juga. Sampai bisa jadi presenter kan? Iya benar. Terus selain itu juga yang kenapa akhirnya saya bisa berbisnis, saya juga join kayak duta wisata pas zaman kuliah pertengahan lah ya. Kuliah pertengahan. Semester 3, semester 4. Semester 3, semester 4 masih. Oh, saya juga sempat exchange ke China juga. Jadi guru bahasa Inggris 3 bulan dan sekian. Baru saya pulang ke Jokororo, alhamdulillah juara 1. Kalau juara 1 kita dikirim ke provinsi, ke Raki, juara 1 juga, plus Raki berbakat pada saat itu 2015. Habis juara 1 di Jawa Timur, saya dikirim lagi ke Putri Indonesia Jawa Timur, dapat Putri Indonesia Intelijensia. Terus itu lagi stop karena kita kalau udah di provinsi sering dampingin Bapak Gubernur bertugas kemana-mana gitu kan, sering dampingin beliau lah, entah jadi MC, entah jadi moderator. Sampai situ saya daftar kuliah nih, kuliah S2. Saya ambilnya media dan komunikasi. Beda lagi kita cerita. Beda lagi nih. Habis kita belajar MM ya kan? Dari MM nih kan, dari yang darah daging. Terus kita belajar HI, hubungan internasional.
karena kita enjoy di public speaker, jadinya saya waktu itu ambilnya media dan komunikasi. S2-nya di Erlangga. Pertengahan kuliah S2 awal-awal gitu, ada teman saya di Jakarta nawarin, ayo lah ikut lagi Miss-Missan, kan kamu udah lama rehat gitu ya. Kayaknya namanya masih muda ya. Jadi kayak ya udah sih kayak ngisi kegiatan gitu. Daftar lagi saya, namanya udah Miss Grand Indonesia pada saat itu. Alhamdulillah juga saya dapat 5 besar, dan setelah itu bisa dapat kesempatan dampingi Bapak Menteri mana-mana. Jadi kalau di kemarin Jokororo saya dampingin Bapak Bupati, di Jawa Timur saya dampingin Bapak Gubernur pada saat itu Pak Dekarwo dan Gus Ipul. Kemudian dapat kesempatan ke nasional. Waktu itu Miss Grand itu di bawah naungan Kementerian Pariwisata, di bawah Bapak Arif Yahya, dan Kementerian Sosial pada saat itu Pak Agus Gumiwang Kartasasmita. Jadi Pak Arif Yahya kemana saya diajak, dan banyak sih Miss yang diajak. Di Kementerian Sosial bertugas penyuluhan bantuan sosial, kemana-mana saya juga sempat join. Akhirnya sempat saya ditawarin jadi tenaga ahli komunikasi di Kementerian Sosial, yang akhirnya membuat saya fokus nih di dunia komunikasi. Ternyata awalnya kan maunya belajar media dan komunikasi aja nih di S2. Ternyata sekolah komunikasi nggak cuma tentang kita belajar public speaking ya, ternyata gimana caranya kita belajar public relation, gimana cara kita tahu apa itu marketing corporation, ya kan, mulai dari ada marketing mix lah dan apa segala macam. Nah, ini nih yang agak sedikit ada penyesalan, tapi nggak boleh disesali sebenarnya. Apa ini? Belum lulus S2 sudah ada yang meminang. Nah, ini masalah hati, Kak. Masalah hati. Jadi cita-cita kita sebenarnya, goalsnya yang udah dibangun sedemikian rupa ini belum sampai goal gitu ya. Ternyata kita belum lulus, saya sudah menikah. Jadi menikah dulu, punya anak dulu, baru saya lulus S2. Jadi S2 tuh wisuda udah gendong anak. Ini nggak ada dibayarkan kan? Udah, kalau kuliah satu kan yang datang teman-teman. Udah, kalau ini udah handbookingnya udah from husband and kids gitu lah ya. Ini malah sebelumnya nggak ada bayangan untuk menikah dulu kan? Nggak ada, kayaknya jodohnya datang terlalu cepat mungkin ya pada saat itu ya. Akhirnya kita punya cita-cita tinggi, pengen lanjut di kementerian dan lain-lain itu. Berhubung suami saya abdi negara juga, jadi ada keterbatasan yang egoisme saya ya, inginnya menemani suami aja lah gitu, daripada kita melanjutkan tapi tidak bisa bersama dengan keluarga, bersama dengan anak. Akhirnya bui-bui kita belajar di media dan komunikasi inilah kita praktekkan, gimana kita bisa enjoy dunia marketing, di dunia public relation. Akhirnya kita bikin bisnis sendiri yang saya bikin di Sudimoro itu. Karena dari situ yang tidak sengaja. Iya, karir udah kita bangun dari nol ya, kan ekspektasi setinggi mungkin ya kan, ternyata realita kamu ayo menikah sama aku lagi, terus gimana dong gitu kan? Ini udah nggak bisa diperdebatkan gitu, nggak bisa dilanjut. Jadi sampai sekarang itu open ini kan baru-baru banget ini kan Kak? Kalau Sosio baru banget di kan? Februari 2025. Jadi kakak di situ manajerialnya. Karena partner sama temen. Betul. Sebenarnya sudah lelah kan, saya serahkan ke teman saya. Teman saya bantuin dulu lah. Karena kakak kan udah kayak close deh, tapi kan mau join lagi kan? Iya, karena juga karyawannya juga masih yang sama, circle-nya masih di teman-teman yang sama, jadinya kita lanjutkan zona nyaman sampai sekarangnya nih. Jadi kalau ke Malang pasti mampir situ kan, ke sosial dan segala macam. Jadi remote ini Kak, kalau kakak di Jawa Barat untuk urusan manajer di kafe ini berarti remote. Adik-adik kita kan selalu siap sedia. Walaupun adiknya satu gitu kan, tapi kan ternyata dari satu tumbuh jadi berbelas orang ini jadi adik-adik kita semua. Jadi kita percaya aja sama mereka. Jadi yang di sini adik, yang di Malang adik? Ada adik saya yang perempuan tetap handle di sosio juga. Kalau yang laki-laki sudah punya kegiatan sendiri. Jadi saya sama teman saya juga ganti-gantian. Jadi dia juga bukan asli Malang kan Kak. Sama-sama kita. Jadi kita sama-sama remote juga sih. Jadi kita lebih kegantian aja. Mbak, kalau aku bulan ini keluar kota, Mbak yang di Malang ya. Jadi shift-shiftan gitu. Karena kan kayak kalau kita punya bisnis ya, kita diemin aja kan nggak bisa ya, kena tren pasar, tren market.
Apalagi namanya sekarang sosial media banyak banget ya. Di TikTok ada booming apa, Semalang jualan itu ya. Jadi kayak selera pasar itu bergesekannya tuh gampang banget berubah. Jadi kalau kita nggak upgrade, cuman buka-buka doang, nunggu customer datang, kayaknya sulit deh. Betul. Soalnya di Malang ini kan dunianya kuliner kan Kak. Apa aja ada di sini nggak sih? 1 bulan kayaknya ada 5 kafe baru bisa launching di sini. Bisa. Ada. Tapi ada juga kan pasti ada pertumbuhan, pasti ada penurunan Kak. Pasti juga banyak kalau kita lihat fenomena di Malang coffee shop atau lagi coffee itu kan menjamur banget, terus juga ada yang banyak redup. Nah, kalau di Kakak Cafe itu gimana sih Kak, kalau Kakak lihatnya di Malang ini perkembangannya seperti apa? Cafe yang di Malang ini oke punya sih ya sekarang ya. Kalau dulu itu kita masih bisa lihat segmentasinya ini masih terbagi banyak gitu ya. Kayak yang mahasiswa banget di katakanlah Suat-Suat, Sudimoro ya kan, kita kan biasanya ada yang kayak kafe karyawan menengah ke atas, oke lah dia yang agak tengah kota. Jadi perbandingannya pun mulai dari price, mulai dari menu apa dia suka gitu kan, bener selera pasar sangat jauh berbeda ya. Mahasiswa sukanya yang resbol mungkin, tapi ketika mungkin udah menengah ke atas atau family, dia kan carinya udah yang fancy ya, carinya bukan lagi makanan tapi dia mencarinya comfort zone, mencarinya mungkin yang dia nyaman untuk meeting bersama dengan kolega kan kayak gitu. Itu kemarin saat saya belajar tren coffee atau bisnis di 2022, 2023. Tapi semakin kesini kayaknya kafe-kafe itu sekarang makin persaingannya makin ketat ya Kak. Jadi price pun kita juga bisa bersaing gitu loh. Sekarang kita mau kafe pinggir, mau katakan di kafe tengah pun harga tuh selisihnya kayak cuma 5.000 10.000 gitu loh. Dan mahasiswa pun sekarang yang penting gua keren dan gua sekarang ada istilah juga FOMO ya. FOMO. Nah, jadi kayak kalau gua nggak kesana kayaknya gua nggak gaul deh. Kayaknya bukan AGM gitu. Bukan anak sosmed banget ya kan? Anak sosmed, bukan anak gaul Malang. Anak gaul Malang. AGM. Akhirnya kita sebagai pelaku usaha ini yang mengikuti tren pasar gitu loh. Kalau dulu kan pasar yang menyesuaikan gitu. Oh ya udahlah kalau kita mau ngafe murah kita di warkop mungkin yang di sini-sini. Kalau kita mau nggak ngafe yang mungkin buat meeting, kita cari mereka yang menyesuaikan tempat gitu kan. Tapi kalau sekarang pelaku-pelaku bisnis kan kadang kita juga punya koneksi ya dengan beberapa owner di kafe-kafe Malang. Kadang kita tuh kalau lagi ngobrol bareng gila ya sekarang pasar marketnya udah random banget tuh. Apalagi di Malang ini kan? Apalagi di Malang. Itu tadi saya bilang 1 bulan tuh bisa kayak 5 lebih kafe baru ada gitu. Apalagi ada bahasa hidden gem hidden gem benar. Jadi bahkan yang terpencil pun tuh namanya yang generasi sekarang ini kan lincah-lincah ya. Enggak masalah aja. Semakin nggak ada yang tahu semakin wow gitu. Dan sekarang influencer semua bisa jadi influencer. Itu masalahnya. Kalau dulu kan kita mau undang influencer itu udah ada rate-nya yang benar-benar jelas gitu ya. Katakanlah dengan followers kamu segini, rate-nya segini. Kalau sekarang semua orang followersnya udah banyak ya. Bahkan sekarang dia bisa ngiklanin diri sendiri. Kita sekarang pelaku usaha juga bisa bisnis sendiri dengan marketing. Ada ads Instagram, kita bisa live juga. Kita jadi semakin kesini nih pergeseran dunia marketing, dunia bisnis, selera masyarakat, konsumen, target market, target pasar, branding itu semakin harus belajar lagi gitu. Udah nggak bisa kayak dulu lagi. Apalagi platform sekarang kan ada TikTok Live. Benar. Terus dia itu tadi e-commerce juga harus jalan ya kan? Centang biru aja sekarang udah bisa berlangganan. Benar. Dulu tuh kayak kita ada yang follow centang biru aja. Wow banget. Kalau sekarang ya siapa pun bisa. Pokoknya ada berlangganan gitu aja. Punya duit aja gitu, mau bayar. Iya, mau per bulan itu. Nanti stop juga bisa itu. Oke, jadi memang kalau kita ngomongnya di Malang ini Kak, apalagi kita kemana-mana pasti kanan kiri ada coffee shop. Kayak perasaan di sini ada, sekarang nggak ada. Terus dulu di sini kan tempat ada apa? yang mampu bertahan, ya kan ada yang akhirnya give up, itu sih. Oke. Nah, berarti di Jawa Barat kakak nggak ada mengelola bidang usaha lagi? Nggak. Jadi gini, usaha di Jawa Barat itu karena suami saya kan abdi negara ya, TNI lah kata TNI gitu. Ada namanya organisasi persatuan istri. Jadi memang kalau di sana memang saya fokus untuk mengabdi di organisasi. Jadi sama lah kayak PPI gini. Oke. Memang benar-benar ada strukturnya, ada seksi-seksinya, dan itu kita berkegiatan setiap hari. Jadi pengen sebenarnya kita bisa bangun bisnis di sana, tapi kayaknya
kalau belajar culture harus ulang dari awal ya. Kalau saya kan lahir dan besar di Malang gitu. Jadi mau belajar culture orang Malang dan pengunjungnya Malang pun kita masih bisa gampang gitulah. Koneksi kita masih bisa dapat gitu. Tapi kalau saya di Jawa Barat kan modelnya kayak rantau ya. Jadi saya asik aja bertamu aja lah di sana. Oh, di sana main-main ya happy-happy lah. Mungkin suatu saat bisa lah, amin gitu ya. Jadi di sana happy-happy sama keluarga. Iya, betul. Lebih ke quality time. Kalau di Malang kerja. betul. Kalau di Jawa Barat saya lebih ke ambil MC freelance-nya sih. Oh, freelance. Oh iya, kakak juga MC katanya. MC juga masih saya. freelance. Nah, di Malang ini kayaknya besok udah Agustus nih. Ini bakal tayangnya kan di bulan Agustus nih, Kak. Berarti di Malang sampai bulan Agustus saja? Saya masih lama ini kayaknya di Malang. Saya sebenarnya karena suami saya juga sekarang lagi dinas di Malang. Jadi namanya itu kan kayak apalagi suami saya penerbang ya. Jadi kayak 1 bulan di sini, 1 bulan di sana tergantung misi. Jadi misi dinas, alhamdulillah bulan ini sedang dinas di Malang. Jadi nggak yang buru-buru balik ke Jawa Barat. Berarti ini kalau suami udah pulang baru tuh nego dulu nih, di sana ada kegiatan penting kan nih. Kalau nggak ada kegiatan penting kita kerja dulu. Berarti bakalan sering-sering di Sosiolo ini kakak nih? Masih di Sosiolo. Main-main ke sana lah nanti weekend. Boleh. Nah, karena persaingan kan ketat banget nih kak. Apa sih kak yang buat kakak berani untuk kita rebranding sama partner yang baru itu apa? Kan tadi kan kita bahas stop dulu. Karena mau ayolah. Itu apa? Pertama ya, kalau dari sisi kita pemilik ya. Kalau dari sisi business owner, kemarin saya sudah menjalaninya ya. Itu bebannya berat banget sih kak. Dan lagi saya tidak punya managerial team yang memang saya hire untuk memanage tempat usaha saya gitu. Jadi saya pure jalan sendiri dengan adik-adik saya aja gitu kan. Dan suami saya pun juga sesibuk itu, jadi kadang kita cuma bisa sharing aja, cuman whole decision maker tuh ada di saya gitu kan. Nah, tapi kalau sekarang kan saya modelnya kayak bantu dan saya kerja, saya handle, ada partisinya. Ya kan? Kalau dulu one man show lah ya kakak ya. Bener. Kita kan bener satu main power aja gitu kan. Kalau sekarang karena 2 tahun juga saya terjun di dunia ini, hampir 3 tahun lah ya. Itu kayak rasanya passion itu kayak udah melekat ya jadinya. Ternyata hati sih, karena kalau kita udah passion, apalagi kecuali saya cuma handle manajerial ya kak. Jadi all product, mulai dari research and developmentnya juga saya yang handle. Jadi all menu, mau dari food and beverage juga saya yang handle. Jadi bener-bener yang kayak udah terlanjur passion gitu ya, udah terlanjur passion. Jadi ya udah kita lanjut, cuman kita sekarang ada partisinya aja. Jadi beban itu istilahnya nggak 100% lagi. Jadi saya masih mau, masih oke. Kayak hobi kan nggak? Jadi kayak hobi. Jadi kayak hobi, apalagi yang dijual kan masakan kita sendiri. Apa yang kita suka. Jadi kadang kita menu makanan kan kadang ngomongnya harus dari kita ya. Jadi gitu. Nah, tapi soal kakak di manajerial ini, apalagi tadi banyak tim yang di bawah kakak, ada nggak sih dulu ilmu-ilmu PPI yang diterapkan sampai sekarang atau yang didapat? Sebenarnya saya nggak tahu ya, ini tuh baik atau buruk ya. Bagi saya mungkin baik karena bisa menjadikan pribadi kita sebagai seorang yang mungkin tegas, disiplin begitu kan. Tapi mungkin bagi kru ya, bagi staff ini ngapain sih mbak ini perfeksionis banget gitu, cerewet amat ya kan. Misalnya kan kita ada yang namanya daily report, ada weekly report, ada monthly report gitu. Kadang bahkan mereka telat 5 menit, 10 menit tuh saya udah ngomelnya udah kayak kenapa ya gitu. Dan bahkan tidak hanya report atau evaluasi aja, bahkan di Java yang sebelumnya dan di Sosio ini kita juga terapkan kayak kedisiplinan itu termasuk di manajemen waktu, kebersihan. Jadi saya tuh punya tabel yang namanya tabel manajemen waktu. Ketika kamu on time terus selama 1 bulan kamu masuk, kamu akan dapat bonus on time. Nah, jadi kan disiplinnya udah kerasa banget ya. Disiplin PPI. Padahal misalnya nih, salary karyawan sekarang kan berapa sih, dari angka 50 ke 100 lah, anggaplah gitu. Dan di bawah ininya tuh saya punya SOP bilang gini, telat 15 menit per 15 menit 20.000. Jadi kalau kamu masuk jam 7, kamu datang jam 8, ya udah kamu gak ada gaji. Tapi kan itu hanya sebagai peraturan supaya teman-teman kita disiplin semua. Tapi kan goalsnya akhirnya apa, teman-teman semua disiplin dan nggak ada tuh yang akhirnya telat-telat. Karena kan anak muda sekarang banyak banget tuh isi bensin, ban kempes, nyari gojek ya kan. Dan
kalau di awal-awal tuh saya masih absennya kayak nggak ada, masih nggak ngerti, kayak ya udahlah kita lihat dari CCTV doang gitu kan kadang saya. Kalau sekarang udah semua fingerprint, semua udah oke. Kebersihan juga Kak. Kadang kalau tidak ada motivasi itu kan kadang aduh males banget, kenapa Mbak nggak manggil cleaning service aja gitu kan. Tadi ada yang namanya kayak tabel kebersihan. Jadi kalau kamu achieve poin, kamu dapat bonus. Tapi kalau kamu poinmu minus, dapat bonus atau minus apa? Gaji nggak kan? Kalau kebersihan nggak ya, cuman nggak dapat bonus aja, nggak achieve. Jadi istilahnya kalau kamu achieve, kamu akan dapat keuntungan reward untuk dirimu sendiri, kan lumayan ya. Katakanlah dari gaji berapa, tapi kalau rewardnya dia banyak kan lumayan buat isi bensin dia 1 bulan kayak atau apa. Jadi kalau ada reward, ada punishment. PPI banget. PPI banget. Ada punishment gitu. Hukumannya kan nggak push up kan? PPI push up. Oh menarik banget. Cuan sih kalau kita kan bisnis ya soalnya ya. Dan di situ kan kita kerja di situ tuh. Cuan. Teman-teman sosiolog ada yang pernah dapat hadiah nggak sih udahan atau malah dapat hukuman dari si Kak Rizky ini? Enggak kan? Enggak. Oke Kak. Kunting nih. Jadi sekarang dari multimedia tadi sampai sekarang ada yang tanya sekarang bisa apa enggak ya? Sekarang ada yang udah ahli-ahli instan udah banyak kayak sekarang fitur-fiturnya. Oke Kak Rizky, karena kan ini bulan-bulannya PPI. Kalau orang PPI bilang kan Agustus lebarannya PPI kan. Benar. Dan juga ini bakalan kita upload setelah pengibaran kan pastinya. Dan jadi semua adik-adik bisa ini ya, bisa lihat ya ini ya. Kalau sekarang paling mereka yang dipikirin hari ini harus tidur istirahat, besok latihan pagi. Setiap hari kan sekarang? Setiap hari Kak. Keren. Nah, ada nggak sih Kak pesan-pesan buat Kakak, buat teman-teman atau ada di PPI 2025 kan kalau ada PPI ini pasti udah dikukuhkan. Banget ya. Gimana? Pesan ke 2025. Yang pastinya buat saya pribadi ya, berasal dari PPI itu saya bisa tahu apa yang namanya bersikap tegas, bagaimana saya disiplin, manajemen waktu ya kan, dulu aja lari aja dihitung. Betul. Ya kan, dan segala makan aja saya dihitung. Pia basah apa roti sisir ya? Roti sisir 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Harus digulung-gulung kan? Masih kayaknya. Jadi kita belajar bagaimana cara kita bisa menghargai orang lain juga, menghormati satu sama lain. Jadinya saya cuma bisa pesan buat adik-adik tetap semangat walaupun sekarang kelihatannya kalian menangis gitu ya. Menganggap kalian makan pia basah atau makan roti sisir itu tersiksa, tapi percayalah nanti ketika kalian sudah lulus dari PPI itu akan menjadi soft skill kalian di kemudian hari. Jadi bisa pembangunan karakter yang lebih baik lagi. Dan jangan sedih, lulusan PPI ini biasanya cari pekerjaan gampang ya, katanya lebih mudah gitu. Karena kan kalian udah didikannya udah berapa bulan tuh, apalagi kalian sudah bukan di level sekolah aja, tapi kalian ini yang terpilih dari yang banyak sekali kan. Tesnya aja masih berapa? 4 tahap ya? Sekarang 6 sekarang. Zaman saya dulu 4 tahap anyway, cuman sampai pantokir akhir ya. Pantokir akhir. Sekarang kayaknya ada 6, ada tes pengetahuan. Gitu-gitu. Wow, udah kayak masuk kuliah ya. Masuk PNS malah. Dan saya dulu ya, ini bocoran. Saya dulu sering pingsan teman-teman ya. Iya. Sering pingsan, hampir kayak 2 hari sekali lah. Kayaknya kalau pingsan udah pasti nih Rizky nih. Karena kayak tapi karena memang saya punya riwayat. Kayak saya punya riwayat darah rendah, anemia. Cuman ya kita keep struggle aja, survive aja gitu loh. Saya bahkan sebelum hari H pengibaran tuh sempat mikir, kalau aku pingsan pas pengibaran gimana nih gitu ya. Karena kita kan semakin mendekati pengibaran tuh kan yang ngelatih kita militer ya. Nah takut, kata senior nih, kalau ada yang salah dikit, hormat nggak lurus, jalan nggak sama, tembak gitu. Tembak nggak sih? Iya. Bercandaannya senior ke kita kan. Bercandaannya gitu, jadi pressure-nya tuh banget, pressure-nya banget. Cuman karena namanya udah niat aja gitu, nating tulus aja gitu, berdoa aja, minum vitamin yang banyak ya, kita percaya bisa sukses-sukses aja sih. Alhamdulillah sampai sekarang pun saya masih seneng kalau diundang ke PPI, mesin karena banyak hal yang berkesan. Betul, itu kan cerita sekali seumur hidup kan Kak itu. Kalau ini terakhir nih Kak, buat teman-teman PPI yang atau teman-teman yang baru mulai bisnis nih, apa sih pesan-pesannya? Baru mulai bisnis ya? Karena kalau orang bilangnya bisnis ini
harus butuh mental yang benar-benar kuat ya. Apalagi di dunia kafe kan. Benar, karena pertama ketika kalian mau berbisnis, kalau bisa research and development-nya harus benar-benar full, whole package. Jangan cuman kalian punya modal sekian, kalian berani bikin bisnis apa gitu. Jadi kalau bisa mulai dari RAB-nya dibenerin, plan-nya harus rata, termasuk manajerialnya harus rata, karena sekali kalian serius, insya Allah itu akan juga berbuah manis juga dengan usaha yang akan kalian bangun gitu. Tapi kalau dari awal kalian cuma niatnya ya udahlah aku coba aja, toh aku hobi di sini, sayang gitu. Sayangnya apa? Kalian mau buka bisnis itu kan ngeluarin duit. Tapi kalau kalian tidak maksimal dari awal, akhirnya ya semua akan terbuang percuma aja gitu. Jadi mending kalau sudah beretikat ingin menjadi entrepreneur, jadi dimaksimalin mulai dari researchnya, developmentnya, timnya, brandnya, produknya, benar-benar harus whole package, harus well prepared. Oke, itu buat teman-teman yang apalagi sekarang masih mahasiswa kan lagi semangat-semangatnya berluber-luber nih Kak. Mau ngapain aja mereka masih bisa. Oke, itu pesannya buat dari Kak Rizky buat teman-teman yang baru jadi PPI 2025 atau Selamat ya. teman-teman ya selamat ya sekali lagi selamat ya, kalian tidak panas-panasan lagi. pengibaran sukses. Oke, terima kasih Kak Rizky sudah menyempatkan dari segala kesibukannya di berbaris ini berbincang barisan inspiratif di episode ke-29. Terima kasih Kak dan doakan berbaris bakalan panjang lagi. Panjang sampai menasional. Amin. Dan terus saksikan di berbaris berbincang bareng senior inspiratif. Terima kasih Kak Rizky.